Halo pemirsa setia, kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Di pangkalan, Pete diberi kabar bahwa proyek percobaan kecepatan pesawat Dagstar akan dihentikan atas perintah Laksamana Kane. Dana proyek itu akan dialihkan ke proyek pesawat tanpa awak. Pete yang juga penasaran dengan batas kecepatan tertinggi pesawat Dagstar tanpa sepengetahuan Laksamana Kane, Pete dan temannya nekat untuk mencobanya karena dia tahu berhasil tidaknya proyek itu akan tetap ditutup. Proyek Dagstar ini dijadwalkan selesai dalam 3 bulan. Di bulan kedua, mereka masih mencatat kecepatan mencapai 80 Mach dari target 10 Mach. Laksamana Kane yang baru tiba melihat aksi yang dilakukan Pete. Di ruang pusat kendali, mereka semua menyaksikan Pete mencoba Dagstar ke titik kecepatan 10 Mach yang akhirnya berhasil ia lakukan. Pete tahu bahwa tindakannya akan mendapat sanksi. Tanpa peduli, Pete mencoba seberapa cepat batas kemampuan Dagstar. Maverick. Laksamana Kane membaca berkas Pete. Kane tahu dia mempunyai segudang prestasi yang membanggakan, di mana seharusnya Kapten Pete kini setidaknya berada di pangkat yang lebih tinggi. Karena alasan tertentu, Kane mengirimnya kembali ke San Diego, di mana Pete mengawali karirnya. Di sana, Pete diperintahkan untuk mensimulasikan misi penghancuran pabrik uranium yang melanggar izin multilateral NATO dan akan beroperasi 3 minggu ke depan. Tempat itu didukung pertahanan yang bagus. Mereka memiliki pangkalan udara yang didukung jet tempur dan rudal udara. Dengan medan yang dihadapi, Pete mampu menghancurkan target. Namun, Pete merasa misi ini presentasinya rendah untuk bisa selamat. Zelensky tidak menugaskan Pete dalam misi. Dia hanya menyuruhnya untuk melatih 12 pilot terbaik agar siap dalam menjalankan misi itu. Pete sempat kaget melihat putra sahabatnya terlibat dalam misi. Keesokan harinya, untuk melihat kemampuan ke-12 pilot tersebut, Pete mencobanya. Rooster mengabaikan Pete ketika ingin mengajaknya berbicara. Hubungan mereka yang tak harmonis terlihat oleh teman-temannya yang membuat mereka bertanya-tanya. As briefed, today welcome to basic fighter maneuvers. Hang in there. Hurry up, man. Hurry up. That's a kill. That's a kill. Shit. Where's he going? Give me that. Aksi Pete di udara dengan manuvernya yang luar biasa, satu persatu menumbangkan mereka dengan mudah. Get it over with. Di udara, Rooster menantang Pete terbang rendah di bawah batas terlarang. Aksi yang dilakukannya membuat Pete khawatir karena sangat berbahaya. Take the shot. Alasan Rooster membenci Pete karena Pete yang merekomendasikan penundaan Rooster masuk ke Akademi Kelautan dan penerbangan 2 kali berturut-turut. Sebenarnya Rooster tak mengetahui bahwa alasan Pete melakukannya karena permintaan ibunya. Di pelatihan pengenalan medan, misi dibagi 2 tahap. Tahap pertama, dalam waktu 3 menit menuju target, mereka diharuskan terbang rendah agar tak terdeteksi radar dan melaju dengan kecepatan tinggi yang membuat para pilot akan mengalami tekanan pada dada serta konsentrasi yang akan berkurang. Dalam pelatihannya, mereka tak ada yang berhasil kecuali Rooster.
Pete menganggap Rooster tak berhasil karena waktu dan kecepatan Rooster di luar jadwal dan dipastikan gagal dalam pertempuran udara. We're late. We're alive. We'll make it. Superior enemy aircraft intercepted you on your way out. Hangman yang mengetahui latar belakang Pete menyindir masa lalu hubungan ayah Rooster dan Pete yang menyebabkan Rooster tersinggung dan membuat mereka bersih tegang. They're all dismissed. Kaczynski yang mengalami sakit stadium lanjut mengundang Pete datang ke rumahnya. Dia berharap Pete dapat menyelesaikan tugasnya. Dan satu hal, dia ingin Pete merelakan kepergian sahabatnya yang selalu membuat Pete merasa bersalah seumur hidupnya. Apalagi dengan kehadiran Rooster anaknya. Pete akan lebih merasa bersalah jika dia tidak memilih terlibat dalam misi itu. Di pelatihan tahap kedua, mereka masuk dalam tahap tersulit. Mereka harus menjatuhkan bom tepat sasaran dan menukik tajam yang membuat gaya gravitasi makin kuat, di mana salah satu dari mereka hampir tewas karena pingsan. This is a steep, high G climb out to avoid hitting chest. Fighting with everything you have. Kejadian itu membuat Pete diberhentikan selamanya dengan alasan pelatihan yang diajarkan tak menuai hasil. Pete pasrah dengan keputusan itu, di mana Kaczynski yang telah tiada kini tak bisa melindunginya lagi dari pekerjaannya. Karena misi dijadwalkan maju dari yang direncanakan, Laksamana Simpson mengambil alih pelatihan. Dia membuat simulasi dengan waktu yang lebih lama dari Pete, yaitu 4 menit, dengan ketinggian dan kecepatan terbang yang membahayakan pilot. Simpson ingin para pilot dalam menuju target mampu menghadapi pertempuran udara hingga misi selesai. Berbeda dengan Pete yang menghindari pertempuran di awal dan kembali dengan selamat. Di tengah penjelasannya, tiba-tiba Pete muncul di radar simulasi tanpa seizin Simpson. Pete ingin menunjukkan pada para pilot teori yang selama ini disampaikannya, dan Pete mempersempit waktu menjadi 2 menit. Aksi yang dilakukan Pete membuat Simpson bingung, karena misi harus berjalan dan karir yang harus dipertaruhkan. Akhirnya Pete dilibatkan sebagai pemimpin langsung dalam misi. Pete sebagai pemimpin memilih beberapa pendamping, salah satunya adalah Rooster. Tomahawks may have missed. Strike package ready. Standing by. Comanche. Misi berjalan dengan awal serangan target pangkalan udara. Dalam misinya, mereka menghadapi medan yang sedikit berbeda. Sir, daggers 2 and 4 are behind. Get me eyes on that target, Bob. Beberapa menit kemudian, dengan waktu yang telah ditentukan, mereka berhasil menghancurkan target dan melewati tahap pertama. Everyone defending! Di tahap kedua, mereka berhasil melalui bukit dan siap menghadapi pertempuran udara dengan musuh. Pertempuran berlangsung sengit. Pete tertembak jatuh. Rooster ingin melakukan penyelamatan, namun mereka diharuskan kembali ke pangkalan dengan selamat. What about Maverick? Get him back to the carrier now. Pete yang tersadar mencoba menyelamatkan diri. Dalam posisi tersebut, tiba-tiba Rooster datang menyelamatkannya, yang akhirnya dia juga tertembak jatuh. Mereka merencanakan meloloskan diri dengan mendatangi pangkalan udara yang berada di sekitar situ. Pete berencana kabur dengan membajak pesawat F-14.
Karena situasi kacau, mereka berhasil membawa dan menerbangkannya. Saat itu juga Rooster menghidupkan GPS yang akhirnya terdeteksi oleh kapal induk. Okay, Rooster. Maverick. And it's moving into a weapons envelope. Aksi mereka diketahui oleh musuh. Pete berhasil menyisihkan satu dari dua pesawat tempur yang jauh lebih canggih dari yang dikendalikannya. Pete kesulitan menghadapi pesawat terakhir karena kehabisan rudal dan peluru. Mereka hanya bisa menghindari dan pasrah. Di situasi terakhir harapan mereka, tiba-tiba Hangman muncul dan menghancurkan satu pesawat terakhir. Ladies and gentlemen, this is your savior speaking. I'll see you back on deck. Di akhir cerita, Pete yang sedang santai di kafe tepi pantai bertemu dengan mantan kekasihnya Penny. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.